Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel saya, Sol Sepatu Ajaib. Tentunya channel yang selalu membahas, mengupas tuntas, mempelajari tentang teknik-teknik dan tata cara menjahit sol sandal dan sol sepatu. Tata cara ngesol sandal dan ngesol sepatu ya. Pekerjaan yang mungkin dibilang untuk tahun-tahun ini atau zaman sekarang itu susah ditemui ya, yaitu sol sepatu. Susah ditemui dan jarang dijumpai di sekitarannya karena pelakunya emang sekarang sedikit ya, apalagi sekarang pelakunya itu kebanyakan orang-orang yang sudah tua ya. Makanya saya sebagai generasi yang muda ingin membuat usaha ini tuh ada pembaruan ya, ada pembaruan dan karena apa tuh namanya sasarannya itu banyak, jadi saya rasa pekerjaan ini tuh bisa digeluti di zaman-zaman sekarang. Oke, dan di kesempatan video kali ini saya ada sepatu Converse ya. Converse All Star ya ini ya. Converse All Star dan saya akan menjahitnya tapi di sesi kali ini atau di video kali ini saya menjahitnya beda. Karena ada problem yang masuk jadi saya harus memutar otak dan mengganti cara menjahitnya ya. Mari kita simak saja di meja pengerjaan. Oke, dan ini sepatunya ya, Converse All Star, ini ada tulisannya ya. Converse All Star, dan ini sebenarnya punya pelanggan saya yang dari Jakarta ya, sudah kayaknya berkali-kali ya kirim ke saya, dan dulunya itu dia kirim sepatu ini yang Converse Vans ya, Vans ini, tapi ada kendala setelah dijahit. Ini ya sudah saya jahit, ini ada jahitannya, mungkin nggak terlihat ya, tapi ini ada jahitannya dan di dalam itu ada jahitannya tuh ya, hitam-hitam ini ya, hitam-hitam ini, dan ini ada jahitannya di dalam hitam-hitam ini ya. Dan ternyata ada keluhan, yaitu keluhannya eh, jahitannya itu kerasa di bagian dalamnya ya, walaupun nggak terlalu terasa banget tapi ada terasanya ya. Makanya untuk kali ini saya berusaha agar ketika saya menjahit sepatu Converse maupun Vans agar nggak terasa ya jahitannya, karena di bagian dalam sepatu Vans atau Converse ini dia tuh sangat apa ya, sangat tipis banget ya, yang menjadikan benang saya yang bagian dalam itu nggak bisa tenggelam ya. Nah, gimana cara mengakalinya atau gimana solusinya agar walaupun ini dijahit tapi tidak terlalu terasa, bahkan tidak terasa sama sekali di bagian dalamnya. Nah, caranya akan saya praktekkan di sini ya. Nah, ini karena sebelum-sebelumnya belum ada ya teknik-teknik yang seperti ini ya. Dan ini saya biasanya menjahit memakai, bentar saya mau cari lilin dulu. Saya biasanya menjahit sepatu ini ya, sepatu Converse All Star seperti ini dengan benang nomor 9 ya. Dengan benang nomor 9. Nah, ini benang namanya benang nomor 9 tuh ukurannya segini ya. Dan karena ada problem tadi yang benangnya terasa di bagian dalam, maka saya rubah yang darinya memakai benang nomor 9, saya rubah memakai benang nomor 6 ya. Saya rubah memakai benang nomor 6. Dan untuk benang nomor 6 sendiri dia ukurannya segini. Mungkin nggak terlalu terlihat ya. Hampir sama mungkin, tapi ini beda ya. Tapi ini beda. Ini yang ya itu ya. Ukurannya pokoknya yang ini nomor 6 ya. Ini nomor 9. Saya rubah ukurannya memakai benang nomor 6. Yang tadinya 9 kita balik menjadi 6 ya. Saya rasa kalau sudah memakai benang nomor 6 itu tidak akan kerasa atau terasa di bagian dalamnya lah. Untuk membuktikan kita coba saja ya. Ini solusi agar benang nggak kerasa di bagian dalam ya. Nah, ini saya mau mulai. Saya mulai di sini dengan jarak spasi segini ya. Bismillahirrahmanirrahim.
mulai dari sini saja. Nah, dengan jarak bagian segini ya. Nah, ini coblosan pertama. Nah, kita mulai dengan benangnya yang nomor 6. Ingat ya, tapi ini juga benang nilon ya. Jangan pakai benang tipe lain. Kalau benang gujir gimana, Bang? Kalau benang gujir justru malah akan terasa di kaki ya, atau di bagian luar kaki ya. Karena apa? Karena benang gujir itu kasar ya. Benang nilon yang sejatinya lembut aja kerasa. Apalagi benang gujir ya. Benang nilon yang lembut ya aja kerasa. Karena kita tuh harus mencakup ya, untuk soal sepatu ini harus bisa mencakup 3 aspek ya. 3 aspek itu harus kita cakup ya. Yang pertama itu kekuatan ya. Yang pertama itu kekuatan. Jadi ketika kita menjahit, kita harus memperhatikan kekuatan. Nah, kekuatan itu berasal dari benang yang kuat ya, benang yang baru, benang yang masih layak ya. Yang kedua itu dari jarak menjahitnya ya. Jarak menjahitnya yang pas ya, hingga kuat ya. Kalau terlalu mepet juga dia nggak kuat kalau terlalu mepet ke atas ya. Nah, ini saya mulai kedua jahitannya ya. Untuk spasinya saya menjadi lebih rempet karena ini benangnya kecil. Nah, yang kedua, aspek yang kedua yang harus kita miliki adalah dari kerapian ya. Kerapian tuh harus kita miliki. Menjahitnya lurus, spasinya sama lah, itu termasuk dalam nilai-nilai kerapian ya. Terus benangnya warnanya sesuaikan dengan warna outsole-nya, lah itu juga masuk dalam kerapian. Terus yang ketiga itu apa? Ketiga itu, kalau kerapian itu tampilan ya, sudah masuk ya. Kalau ketiga itu kenyamanan ya. Jadi setelah dijahit jangan sampai dipakai nggak bisa ya, atau dipakai malah nggak nyaman ya. Nah, itu harus kita pertimbangkan juga ya. Tapi menurut saya pakai benang nomor 9 itu sebenarnya pas. Tapi emang kalau untuk sepatu Converse ataupun sepatu Vans itu akan terasa ya, di bagian dalamnya itu benangnya akan terasa. Karena apa? Karena ini tipis banget ya. Kalau Converse sama Vans itu bagian dalamnya itu tipis. Makanya saya mencoba dan yakin bahwa ketika saya merubah sol ini memakai benang nomor 6, hasilnya akan lebih soft ya. Apalagi saya memakai benang nilon ya. Jadi eh, nggak hanya kekuatan dan kerapian saja ya, tapi kenyamanan juga harus kita masukkan dalam poin-poin penting untuk usaha sol sepatu ini. Ketika kita menjahit yang dulunya memakai senar nomor 9 ya, ketika kita menjahit pakai benang ya, bukan senar ya, benang nomor 6, itu yang terjadi atau yang terasa adalah ketika kita mencantolkan itu akan lebih mudah ya, karena ini diameter ukuran benangnya itu lebih kecil ya, yang jelas lebih kecil. Tapi ada satu kesulitan ya, ketika kita memakai benang kecil ya. Kesulitannya itu apa? Kesulitannya itu ketika kita menjahit itu membuat lurus ya, biar jahitannya lurus itu agak susah ya. Karena ini benangnya kecil ya. Jadi berbelok sedikit saja itu akan terasa banget. Ketika jahitannya belok sedikit saja ya, itu akan terlihat jelas. Nah, ini untuk mengukur agar lurus itu yang
yang menurut saya itu agak susah ya. Kalau yang belum terbiasa itu pasti hasilnya akan miring ya, miring dan seperti ular ya, berliku-liku. Ini saya jarak jahitannya itu sekitar setengah senti ya, 0,4 dan 0,5 ya. Ada yang 0,4, ada yang 0,5. Ini lebih pendek daripada jarak spasi saya yang biasanya. Sampai sini paham ya? Jadi kawan-kawan harus memakai benang yang ukurannya lebih kecil. Ketika kita menjahit ternyata kok benangnya itu atau senarnya atau talinya yang buat kita menjahit masih terasa di kaki. Kita turunkan nomornya. Lah kalau ini nomor 6 kok masih terasa, kita turunkan lagi. Nah, turunkannya nomor berapa? Nomor 3 ya. Jadi kalau 9 itu pasti kegedean, itu kita bisa pakai nomor 6 lah. Kalau nomor 6 lagi masih kegedean, kita bisa ambil yang nomor 3. Lah apakah kuat bang? Ya sebenarnya nggak kuat sih kalau nomor 3 untuk menjahit sepatu tuh nggak banget ya. Tapi kalau yang punya tuh minta agar nggak terlalu terasa di kaki, ya mau nggak mau kita harus memakai benang nomor 3 tersebut. Lah kok kalau kemudian hari kok jahitannya lepas, itu bukan salah kita juga ya. Kalau jahitannya lepas juga solusinya gampang, tinggal dijahit lagi ya di bagian yang lepas dengan nomor benang 3 tadi. Jadi jangan dibikin repot ya. Tapi semua permasalahan, semua problem harus kita selesaikan. Kita harus tahu jawaban dari permasalahan sepatu tersebut kalau kita sudah terjun di bidang ini. Jangan sampai kita yang mengerjakan tapi kita nggak tahu dampak dan risikonya ya. Kita mengerjakan sesuatu atau soal sepatu seperti ini, kita harus tahu dampak dan risikonya ya. Kalau kita tahu kelebihannya, kita juga harus tahu kekurangannya. Agar nanti jika menghadapi atau menemui masalah dari apa yang sudah kita kerjakan, kita langsung tahu jawabannya. Kita langsung bisa menyimpulkan, kita langsung bisa menangani. Nah, mungkin sampai sini ya. Untuk menjahitnya ini saya cari jarak spasinya tuh, kawan-kawan lihat sendiri. Dan untuk bagian dalamnya kawan-kawan bisa lihat. Ini ada jahitan putih, itu jahitan saya. Nah, itu ya putih kecil-kecil tuh. Mana nih nggak terlihat. Nah, itu ya, itu putih kecil-kecil tuh rumput banget ya. Tuh, ya putih kecil-kecil tuh rumput banget. Nah, itu jahitan saya. Dan yang satu itu sudah jadi ya. Nah, ini sudah jadi yang satu ini. Nah, yang satu ini sudah jadi. Sudah saya jahit muter full ya. Bahkan sampai depan tuh ya. Bentar. Bahkan sampai depan ini sudah ada jahitannya ya, tuh ya. Nah, ini sudah ada jahitannya dan dari kejauhan pun nggak terlalu terlihat ya bahwa ini ada jahitannya ya. Karena saya itu tadi menjahit dengan benang warna putih yang sesuai. Dan untuk bagian dalamnya kan kalau lihat lagi itu ada jahitannya putih-putih. Nah, itu jahitan saya. Nah, itu ya. Ini putih-putih ini jahitan saya dan saya gosok-gosokkan tangan ini nggak terasa ya, nggak terasa menonjol. Jadi ini aman ya. Kita gosok-gosok aja pakai tangan ya, pakai tangan kita. Kalau ini eh, terasa kayak ada kasar-kasarnya berarti dia masih menonjol. Lah ini aman nih. Udah nggak ada karena saya menjahitnya memakai benang yang ukurannya saya perkecil atau kurangi ukurannya yaitu memakai benang nomor 6. Oke ya kawan-kawan, itu tadi sedikit informasi yang bisa saya share ke kawan-kawan. Semoga itu bisa menjadi tambahan ilmu ya untuk kawan-kawan yang berprofesi seperti saya sebagai tukang sol sepatu. Kalau kawan-kawan yang tidak berprofesi seperti saya, itu bisa menjadi informasi saja, bisa menjadi tambahan
wawasan untuk kawan-kawan semua agar ketika menjahit sepatu Vans ataupun Converse hasilnya itu nyaman di kaki. Oke ya, saya Eri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.